Aisyah kami lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya seorang pegawai negeri sipil dan ibunya seorang guru di sekolah dasar. Dari kecil, Aisyah diajarkan tentang pentingnya kerja keras, kejujuran, dan kasih sayang. Meskipun tidak hidup dalam kemewahan, Aisyah merasa bahagia dan bersyukur atas pendidikan serta nilai-nilai yang diberikan keluarganya. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah, Aisyah melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan jurusan bisnis. Disinilah ia pertama kali bertemu Fahri, seorang mahasiswa yang memiliki daya tarik luar biasa. Fahri dikenal sebagai sosok yang humoris, cerdas, dan sangat perhatian terhadap teman-temannya. Dalam sebuah acara organisasi mahasiswa, mereka berdua ditugaskan untuk bekerja sama. Dari situ, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Aisyah dan Fahri menghabiskan banyak waktu bersama, membahas tugas kuliah, dan berbagi impian masa depan. Fahri adalah pendengar yang baik, dan Aisyah merasa nyaman bercerita tentang harapan dan ketakutannya. Dalam perjalanan cinta mereka, setiap kencan selalu menjadi momen berharga, dari jalan-jalan di taman kampus hingga makan malam sederhana di kafe dekat universitas. Mereka saling mendukung dan memotivasi untuk mencapai tujuan masing-masing. Setelah 2 tahun berpacaran, Fahri melamar Aisyah di sebuah restoran yang mereka kunjungi saat kencan pertama. Ia mengeluarkan cincin berlian kecil yang sederhana namun sangat berarti. "Aisyah, maukah kamu menikah denganku?" tanya Fahri dengan gugup. Dengan air mata bahagia, Aisyah mengangguk dan mengucapkan, "Iya." Pernikahan mereka berlangsung di rumah Aisyah, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat terdekat. Hari itu menjadi salah satu hari terindah dalam hidup mereka, penuh tawa, harapan, dan janji setia. Setelah menikah, Aisyah memutuskan untuk fokus mengurus rumah tangga dan membuka usaha kecil dari rumah, sementara Fahri terus bekerja keras untuk membangun karirnya. Meski tidak selalu mudah, Aisyah merasa bahagia. Mereka saling berbagi tugas dan tanggung jawab, dari urusan rumah tangga hingga pengelolaan bisnis kecil Aisyah. Setiap malam, mereka berbagi cerita tentang hari mereka, menghabiskan waktu berdua sambil menonton film atau sekadar menikmati secangkir teh hangat. Namun, seiring berjalannya waktu, Aisyah mulai merasakan perubahan dalam hubungan mereka. Fahri yang dulunya selalu meluangkan waktu untuknya mulai terlihat semakin sibuk. Dia sering pulang larut malam, terkadang bahkan melewatkan waktu makan malam bersama Aisyah. Awalnya, Aisyah mencoba untuk memahami bahwa pekerjaan Fahri memang menuntut banyak perhatian dan waktu. Namun, lambat laun, ia merasakan jarak yang semakin jauh di antara mereka. Setiap kali Aisyah berusaha berbicara tentang perasaannya, Fahri selalu memberi alasan bahwa ia lelah dan perlu fokus pada pekerjaan. Aisyah merasa bingung, apakah dia terlalu menuntut perhatian suaminya atau memang ada yang tidak beres. Setiap kali rasa curiga itu muncul, Aisyah mencoba menepisnya, berpegang pada kenangan manis mereka di awal pernikahan. Namun, hati kecilnya mulai ragu. Puncaknya terjadi saat Aisyah menemukan satu pesan di ponsel Fahri. Di pesan itu, Fahri berkomunikasi dengan seorang wanita bernama Mira, yang ia kenal sebagai rekan kerja Fahri. Pesan-pesan itu terkesan akrab, dan Aisyah merasa hatinya hancur saat membaca kalimat-kalimat yang tampaknya lebih dari sekadar pertemanan. Dia berusaha tenang dan tidak langsung menuduh Fahri, namun, malam itu, Aisyah tidak bisa tidur, pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya apa yang terjadi dalam pernikahan mereka. Sejak malam itu, Aisyah mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Fahri. Ia mencatat setiap perubahan kecil, cara Fahri berinteraksi dengan dirinya, cara dia berbicara, hingga kebiasaan baru yang tidak dikenalnya. Meskipun berusaha menjaga perasaannya, Aisyah merasa semakin terasing dan kesepian. Setiap kali melihat Fahri tersenyum, hatinya terasa nyeri, seolah ada jarum tajam yang menusuk. Ia merasa seolah ia kehilangan sosok suami yang dulu sangat dicintainya. Di tengah kebingungan dan kesedihan, Aisyah berusaha mencari cara untuk mengisi kekosongan hatinya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di bisnis kecilnya, berusaha menciptakan sesuatu yang dapat membawanya kembali ke jalur kebahagiaan. Teman-teman dekatnya seringkali mengajaknya berkumpul, berharap bisa menghiburnya, namun di dalam hatinya, Aisyah tetap merasa ada yang hilang. Dia menyadari bahwa meskipun dia bisa tersenyum di depan orang lain, kesedihan yang terpendam di dalam hatinya sulit untuk disembunyikan. Semakin Aisyah mencoba untuk mendekatkan diri kepada Fahri, semakin jauh pria itu menjauh. Dia merasa seolah sedang berjuang sendirian dalam hubungan yang dulunya begitu indah. Aisyah mulai menyadari bahwa ia harus membuat keputusan penting untuk masa depannya.
Saat melihat sosok Fahri yang semakin dingin, dia tahu dia harus mencari kebenaran sebelum semuanya terlambat. Tak ingin langsung menuduh, Aisyah menyimpan rahasia itu dan mencoba mencari bukti lebih lanjut. Selama berminggu-minggu, Aisyah diam-diam mengamati Fahri, berusaha menangkap setiap isyarat kecil yang mungkin bisa mengungkapkan kebenaran. Hingga suatu malam, Aisyah menemukan pesan yang lebih jelas di ponsel Fahri. Pesan tersebut menunjukkan bahwa Fahri mengaku sebagai pria lajang kepada wanita lain. Hati Aisyah hancur seketika. Ia tak pernah menyangka bahwa suami yang telah menemani hidupnya selama 7 tahun tega melakukan pengkhianatan sebesar ini. Ia merasakan kekecewaan mendalam yang seakan tak ada habisnya. Meski begitu, Aisyah masih mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Fahri dan berharap suaminya akan menyesal serta memilih untuk memperbaiki pernikahan mereka. Namun, setiap kali Aisyah mengungkapkan perasaannya, Fahri hanya beralasan bahwa itu hanya salah paham dan meminta Aisyah tidak membesar-besarkan masalah. Fahri terus menghindar. Bahkan semakin lama semakin sering tidak pulang ke rumah. Hubungan mereka semakin renggang, dan Aisyah merasakan kesepian yang luar biasa. Hari raya tiba, dan Aisyah bertekad untuk merayakan lebaran terakhir bersama Fahri sebagai sepasang suami istri. Di momen tersebut, Aisyah mengucapkan terima kasih atas segala suka duka yang mereka lalui selama 7 tahun. Namun, di tengah kebahagiaan yang terpaksa ia tunjukkan, hati Aisyah menangis melihat ekspresi Fahri yang kosong. Di momen itu, Aisyah sadar bahwa cinta suaminya telah menghilang. Setelah lebaran, Aisyah memutuskan untuk melepas Fahri dengan ikhlas. Meski begitu, perasaan sakit dan kecewa tetap menyelimutinya. Ia masih berharap bahwa Fahri akan berubah pikiran. Namun ia juga sadar bahwa ia harus melangkah maju demi kebahagiaannya sendiri. Demi kebahagiaan dia, saya sebagai istri undur diri, ujarnya dalam hati. Ia merelakan segalanya, termasuk harapan-harapan yang dulu pernah mereka bangun bersama. Di malam terakhir mereka bersama sebagai pasangan, Aisyah mengucapkan permohonan maaf dan memohon agar Fahri menghalalkan setiap kebersamaan mereka. Ia tahu, ini adalah keputusan yang berat, namun ia percaya bahwa ini adalah jalan terbaik. Setelah resmi berpisah, Aisyah berusaha menjalani hidupnya dengan tegar. Dia fokus pada bisnisnya dan mencoba mengisi hari-harinya dengan kegiatan positif. Meskipun setiap sudut rumah menyimpan kenangan bersama Fahri, Aisyah bertekad untuk memulai lembaran baru. Namun, di tengah proses penyembuhan hatinya, tiba-tiba Fahri datang mengungkapkan penyesalannya. "Saya menyesal," kata Fahri singkat. Namun bagi Aisyah, penyesalan itu tak lagi berarti. Ia pernah memohon agar Fahri tetap bersamanya. Namun di saat itu Fahri menolaknya dan memilih wanita lain. Kini, saat Aisyah telah move on, tak ada alasan baginya untuk kembali. "Mohon maaf, Fahri. Aku pernah meminta kamu untuk jangan tinggalkan aku. Saat itu kamu tidak menanggapinya. Sekarang, ketika aku sudah melangkah maju, aku tak akan kembali," jawab Aisyah dengan tegas. Dengan langkah berat namun penuh keyakinan, Aisyah memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa menoleh ke masa lalu. Perjalanan yang panjang dan menyakitkan ini memberinya kekuatan baru untuk menjadi wanita yang lebih tegar dan mandiri. Ia yakin, di balik kesedihan ini ada kebahagiaan yang menantinya, dan ia akan menemukannya dengan atau tanpa kehadiran Fahri. Setelah perpisahan itu, Aisyah berusaha sepenuh hati membangun hidupnya kembali. Hari-hari pertamanya sangat sulit. Setiap kali ia melihat benda-benda yang mereka pilih bersama atau tempat-tempat yang penuh kenangan, hatinya terasa pedih, tetapi Aisyah tak ingin larut dalam kesedihan. Dia mulai menata ulang rumah, mengganti perabotan, dan mendekorasi ulang setiap sudut. Ini adalah caranya untuk meninggalkan masa lalu dan menciptakan ruang baru yang hanya miliknya. Selain itu, Aisyah memperbesar usahanya di bidang kerajinan tangan. Dengan memfokuskan dirinya pada bisnis, ia memiliki sesuatu yang selalu bisa menyibukkan pikirannya. Kerja kerasnya perlahan mulai membuahkan hasil. Produk-produknya banyak diminati, dan bisnis kecilnya mulai berkembang. Dari situ, ia menemukan kebahagiaan baru, rasa bangga atas kemandirian dan kemampuannya untuk menciptakan sesuatu dari nol. Seiring berjalannya waktu, Aisyah mulai membuka diri dan kembali bersosialisasi dengan teman-temannya. Mereka memberinya dukungan dan semangat, membuatnya merasa tidak sendirian. Setiap kali ia merasa lemah, ia ingat bahwa masih ada orang-orang di sekelilingnya yang menyayangi dan mendukungnya. Beberapa tahun kemudian, Aisyah bertemu dengan seorang pria bernama Ilham melalui kegiatan komunitas sosial yang ia ikuti. Ilham adalah sosok yang bijaksana dan penuh perhatian.
Ia tidak tergesa-gesa mendekati Aisyah, melainkan dengan pelan-pelan menjalin persahabatan yang tulus dengannya. Bagi Aisyah, persahabatan itu terasa menyejukkan, karena setelah sekian lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa menyakiti. Ketika Aisyah akhirnya membuka diri tentang masa lalunya, Ilham mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Ia justru mengagumi kekuatan Aisyah yang mampu bangkit dari keterpurukan. Kedekatan mereka semakin tumbuh, dan Aisyah merasakan perasaan yang selama ini telah hilang. Namun kali ini, ia lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa hatinya benar-benar siap untuk cinta yang baru. Setelah beberapa waktu menjalin hubungan, Aisyah dan Ilham sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pernikahan mereka digelar dengan penuh kesederhanaan, namun dengan ketulusan yang mendalam. Ilham menerima Aisyah dengan segala masa lalunya, dan Aisyah merasa lebih damai dari sebelumnya. Pernikahan mereka penuh dengan komunikasi dan saling pengertian. Tidak ada lagi perasaan curiga atau keraguan seperti yang pernah Aisyah rasakan dulu. Bersama Ilham, Aisyah merasa diterima sepenuhnya, dan ia mulai percaya bahwa luka-luka lamanya akhirnya telah sembuh. Bersama Ilham, Aisyah kini memulai hidup baru dengan penuh kebahagiaan dan harapan. Ia tidak lagi menganggap masa lalunya sebagai bagian yang harus disesali, melainkan sebagai pembelajaran yang membuatnya lebih kuat dalam hati kecilnya. Aisyah bersyukur bahwa ia pernah melalui masa-masa sulit itu, karena berkat pengalaman itu ia bisa menjadi wanita yang lebih tangguh dan matang. Ilham selalu ada di sisinya, mendukung setiap impian dan langkahnya. Bersama, mereka membangun kehidupan yang lebih bermakna, penuh dengan cinta yang tulus dan ikhlas. Kisah perjalanan hidup Aisyah mengajarkan kepadanya bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu ditemukan di tempat pertama kali kita mencarinya, melainkan di tempat di mana kita benar-benar diterima dan dihargai apa adanya. Sekarang, Aisyah tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari cinta yang tumbuh dari kesabaran, keikhlasan, dan saling mendukung. Bagi Aisyah, ini adalah awal baru yang sesungguhnya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.